Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, apa kabar? Izinkan saya kesempatan ini akan menyampaikan presentasi aksi nyata modul kurikulum. Pada kesempatan ini saya mengambil tema mengapa kurikulum harus diubah. Sebelum kita membahas mengapa kurikulum harus diubah, baiklah kita lihat dulu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, apa toh alasannya kurikulum itu harus diubah? Jadi, yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi muda yang visioner. Inilah ketiga alasan mengapa kurikulum itu harus diubah. Kalau kita tilik perkembangan dalam dunia pendidikan, Ibu Bapak guru hebat, 10 tahun yang lalu, Ibu Bapak mengajar selalu memberi tugas dan mengumpul tugas murid dengan menggunakan kertas. Tetapi zaman sekarang, Ibu Bapak sudah menyuruh anak mengumpul tugas melalui beberapa aplikasi, contohnya WA, WhatsApp, kemudian email, mungkin ada menggunakan Google Classroom, ya. Kemudian penyimpanan data pada zaman dahulu kita menggunakan CD, ya. Kemudian berkembang lagi menggunakan flash disk, di mana dua alat ini atau dua benda ini ruang penyimpanannya itu terbatas. Dan berkembang lagi penyimpanan itu menggunakan Google Drive, di mana Google Drive ini ruang penyimpanannya tanpa batas. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bertanya ke siswa atau ke murid kita 10 tahun yang lalu, apa keinginan atau cita-cita mereka? Jadi kalau murid zaman dahulu, itu kebanyakan jawabannya adalah cita-citanya menjadi profesi yang sudah ada pada saat itu. Contohnya sebagai guru, TNI, pilot, dokter, polisi, dan sebagainya. Di mana profesi ini adalah profesi yang sudah ada sejak dahulu. Tapi kalau kita bertanya pada murid zaman sekarang, beda jawaban mereka, ya. Jadi mungkin di luar pemikiran kita, bahwa jawaban mereka adalah ada yang ingin menjadi animator, gamers, tiktoker, youtuber, dan sebagainya. Bapak Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid atau anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Bagaimana peran kita sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha, di mana menurut hasil penelitian bahwa generasi Z adalah generasi yang mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan pembelajaran kita. Misalnya, dengan meminta murid membuat tugas dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Jadi, rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai ahli atau orang atau tokoh, bahwa pengalaman hasil belajar serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi dari kurikulum tersebut. Untuk mewujudkan harapan dari kurikulum, ada beberapa peran di sini, yaitu peran dari guru, peran dari orang tua, dan peran dari pemerintah. Peran guru di sini, guru dituntut terus belajar mengklasifikasi pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Kemudian orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya, dan pemerintah sendiri harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan, terutama pemerintah daerah. Ibu Bapak guru hebat, 3 pertanyaan yang perlu peran kita di sini. Yang pertama, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai pendidik harus berkembang dan belajar bersama? Dan yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kita ditantang untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Disinilah pemerintah pusat harus memperhatikan semua itu melalui proses adaptasi. Hal tersebut dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Pemerintah pusat telah menyediakan kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana KOSP ini akan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ibu Bapak guru hebat, kita sebagai pendidik harus bisa melakukan langkah-langkah pengembangan KOSP, di mana yang pertama harus diagnosis kebutuhan, yang kedua perumusan tujuan, langkah ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang kelima atau yang terakhir, pengembangan alat evaluasi. Apakah Ibu Bapak guru hebat siap menjadi agen perubahan dalam Merdeka Belajar? Marilah kita selalu belajar, selalu update diri bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Ibu Bapak guru hebat, demikian presentasi saya kali ini, jauh dari sempurna. Mohon kritik dan sarannya. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.